perdana di tahun ini. Iya Tuhan. Tahun 2021 kami mengawali dengan sungguh-sungguh menyerahkan hati, pikiran, kehendak dan kehidupan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Allah berdaulat atas segala sesuatu. Dan segala yang terjadi atas kehidupan kami adalah atas kehendak, maksud dan rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami dan kemuliaan bagi namanya. Dan itu pada kesempatan ini kami mau belajar dari firman Tuhan, mengarahkan hati dan pikiran kami untuk memperhatikan firman Tuhan, sehingga firman itu kami baca, kami dengar, kami renungkan, dan kami hidupi di dalam kehidupan kami. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti firman Tuhan. Kami siap menyambut pemberitaan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sedang berdoa. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan hari ini kita bersyukur kita dapat bersama-sama beribadah lagi. Dan saya berdoa supaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Saudara suka atau tidak suka, ya, sadar atau tidak sadar, ya, cepat atau lambat, setiap orang ya, pasti akan terpapar COVID-19. Entah dia divaksin ataupun belum. Kalau divaksin berarti dia memang sudah masuk virus ke dalam tubuhnya. Tapi yang perlu ialah kalau kita terpapar, apa yang harus kita lakukan? Nah ini yang penting. Kalau seandainya kita terpapar, apa yang sudah akan kita lakukan? Kalau dulu, sebelum kami mengalami, kami bisa memberikan informasi-informasi. Tetapi, itu sifatnya hanya informasi. Tetapi setelah kami sendiri mengalami, maka kami tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga berbagi dari pengalaman kami. Tema firman Tuhan hari ini, tema khotbah pagi hari ini, tempat perlindungan yang teguh. Mazmur 62 ayat 2 sampai 3 dan ayat 6 sampai 9. Kalau sudah menemukan, di depan bisa kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Silakan duduk kembali. Saya ulangi bagian Allah ialah tempat perlindungan kita. Maka apabila tema kita tadi tempat perlindungan yang teguh, yang dimaksud jelas di dalam ayat 9, Allah adalah tempat perlindungan kita. Ada sebuah kata yang sangat penting yang muncul sebanyak 4 kali dalam rangkaian ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, yaitu kata hanya. Ini dia ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Lalu ayat 3, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Lalu ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-7, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Nah, dengan menempatkan kata hanya tersebut di awal kalimat, pemazmur hendak menyampaikan serangkaian berkat yang luar biasa yang kita terima hanya dari Tuhan. Jadi kata hanya di depan ini bukan sekedar kata biasa, tetapi melalui kata-kata di awal kalimat itu, pemazmur hendak menekankan serangkaian berkat luar biasa yang akan atau yang sudah atau yang akan dia terima
percaya bahwa Allah pemazmur adalah Allah yang sama dengan Allah yang kita sembah, yang kita kenali dalam Yesus Kristus. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Allah Israel, Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Maka Allah yang sama itulah sumber dari serangkaian berkat yang luar biasa yang dapat kita terima sebagaimana pemazmur juga menerimanya. Nah, yang pertama dan terutama dari berkat-berkat itu adalah keselamatan. Kata ini juga disebut sebanyak 4 kali dalam ayat-ayat itu. Perhatikan, ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kemudian, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang keenam, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ayat 7, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, tempat perlindunganku, ya Allah. Jadi dalam ayat 2 dikatakan tentang keselamatan, ayat 3 tentang keselamatan, kemudian ayat yang ke-7 tentang keselamatan, dan ayat yang ke-8 tentang keselamatan. Keselamatanku, 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 keselamatan. Jadi, berkat yang pertama dan terutama yang sedang dibicarakan oleh pemazmur adalah keselamatannya. Jadi Allah kota benteng, Allah perlindungan, tujuannya untuk apa? Keselamatan. Berkat lainnya yang erat dengan keselamatan itu ada 4. Jadi yang pertama dan terutama berkat yang kita terima ketika kita menjadikan Allah tempat perlindungan kita adalah keselamatan kita. Itu yang pertama dan terutama. Tetapi bersamaan atau menyusul berkat keselamatan ini, paling tidak ada 4 berkat lainnya, yaitu berkat ketenangan, kekuatan digambarkan dengan metafora gunung batu, perlindungan atau keamanan digambarkan dengan kota benteng, dan pengharapan. Begini, gunung batu itu adalah gambaran dari kekuatan. Kalau Alkitab berbicara tentang Allah gunung batu, maka itu berbicara tentang Allah yang kuat dan tidak tergoyahkan. Nah, kalau Alkitab berbicara tentang kota benteng, maka ini bicara tentang keamanan. Zaman dulu, jangan kita bayangkan seperti zaman sekarang. Zaman dulu untuk membuat satu kota yang aman, orang mendirikan tembok. Tembok ini adalah sebagai benteng-benteng pertahanan, sehingga tidak hanya aman dari binatang buas, tetapi mereka akan merasa aman dari serangan orang-orang atau bangsa-bangsa lain yang ingin berbuat jahat. Itu manfaat atau fungsi dari benteng. Jadi ketika kita bicara tentang kota benteng, maka yang dimaksud itu adalah keamanan atau perlindungan. Bisa menangkap ya? Oke. Nah, jadi setelah kita diselamatkan, ketika kita menjadikan Allah tempat perlindungan kita yang teguh, maka berkat yang pertama dan terutama adalah keselamatan, menyusul ketenangan, kekuatan, perlindungan, dan pengharapan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang pertama, ada berapa kali? 1, 2. Kemudian gunung batu. Gunung batu apa? Kekuatanku. Langsung dijawab di situ. Langsung dijelaskan apa itu gunung batu, kekuatan. Jadi gunung batu menggambarkan Allah yang kuat. Dan kemudian kota benteng, ada kota benteng, tempat perlindungan. Kota bentengku, menggambarkan tempat perlindungan. Allah ialah tempat perlindungan kita dan pengharapan. Sebab daripadanya lah itu berkat yang kita terima setelah kita mendapatkan keselamatan.
sampingan, bukan yang utama. Perhatikan baik. Tapi orang lebih dulu mencari perlindungannya, bentengnya, bukan keselamatannya. Sebenarnya keselamatannya itu yang kita cari. Ya. Karena baik ketenangan, kekuatan, perlindungan, pengharapan itu semua keterkaitan dengan rasa kita ingin diselamatkan. Rasa ingin kita merasa bahwa kita ini harus selamat begitu. Orang datang ke dokter ketika sakit karena dia ingin selamat, betul enggak? Jadi keselamatannya itu yang penting. Dan ini ketenangan, kekuatan, perlindungan, pengharapan adalah hasil sampingan dari berkat yang pertama dan terutama itu keselamatan. Karena kata keselamatan ini sebenarnya merangkum juga di dalamnya berkat-berkat lainnya seperti ketenangan, kekuatan, perlindungan, pengharapan, bahkan kekayaan dan kesembuhan. Nah, dan satu-satunya sumber keselamatan itu adalah Tuhan sendiri. Sebabnya pemazmur mengatakan hanya dialah keselamatanku dan percayalah kepadanya setiap waktu. Percayalah kepadanya setiap waktu. Bukan hanya kemarin, bukan hanya hari ini, tetapi juga setiap hari-hari yang akan kita lewati, kita harus percaya kepada Dia setiap waktu. Membangun kepercayaan kita tidak cukup hanya berdasarkan masa lalu, tapi setiap hari kita harus membangun kepercayaan kita terus menerus kepada Tuhan dalam sebuah relasi. Ya. Nah, karena itu jangan sampai kita pernah mengatakan bahwa Tuhan itu tidak cukup bagi kita, dan bahwa selain Tuhan masih dibutuhkan hal-hal lain. Jangan pernah mengatakan itu, bahkan memikirkannya pun jangan. Bahwa kita masih membutuhkan yang lain untuk keselamatan kita. Tuhan tidak cukup bagi keselamatan kita. Jangan pernah berkata seperti itu, memikirkannya pun jangan. Tapi kita harus berpikir Tuhan saja cukup, dan Tuhan saja segalanya untuk keselamatanku. Hanya Tuhan dan Dia segalanya yang berhubungan dengan keselamatanku. Saya ulangi lagi. Hanya Tuhan dan Dia segalanya. Perhatikan. Kalau dulu orang selalu mengatakan hanya Tuhan saja keselamatan kita. Ya. Yang benar adalah hanya Tuhan saja keselamatan kita, dan Dia adalah segalanya untuk keselamatan kita. Perhatikan frase berikutnya. Segalanya untuk keselamatan kita. Berarti cukup. Dalam satu kata, ya, hanya Dia dan Dia segalanya keselamatan kita. Kalau menggunakan satu kata, artinya cukup. Ingat, keselamatan tidak bergantung kepada Tuhan ditambah. Perhatikan. Keselamatan tidak bergantung kepada Tuhan ditambah berbagai kebaikan dan kebajikan kita. Tidak. Kalau keselamatan bergantung pada kebaikan dan kebajikan kita, maka ada banyak orang di dunia ini yang baik. Tapi Alkitab mengatakan dari sudut pandang Tuhan, tidak ada seorang pun yang baik, yang benar dan berakal. Ketika kita masih dalam dosa, dikatakan dalam kitab Roma, Allah menyelamatkan kita. Perhatikan. Pada waktu kita masih berdosa lah Allah menyelamatkan kita. Bukan waktu kita baik Allah menyelamatkan kita. Bisa menangkap? Karena itu keselamatan tidak bergantung kepada Tuhan ditambah dengan berbagai kebaikan kita atau kebajikan kita, atau Tuhan plus gereja. Gereja pun tidak menyelamatkan. Gereja adalah wadah kumpulan orang yang sudah diselamatkan. Bisa menangkap? Tapi gereja tidak menyelamatkan. Gereja A, gereja B, gereja C itulah wadah kumpulan orang percaya. Sinode A, sinode B, sinode C itulah wadah orang percaya yang sudah diselamatkan. Karena gereja atau eklesia itu berarti umat kumpulan, umat kepunyaan Allah sendiri. Berarti orang yang sudah diselamatkan. Maka gereja tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan siapa? Yesus. Dan orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus inilah yang disebut dengan eklesia atau gereja. Maka secara leksikal atau semantik atau ilmu kata bisa dikatakan bahwa yang dimaksud dengan gereja itu adalah orangnya, bukan gedungnya dan bukan organisasinya. Gereja, orang percaya itulah umat Allah.
keselamatan itu ya karena dia menganggap keselamatan itu adalah dari Tuhan plus saya harus berbuat baik, harus bajik, harus ini, itu, dan ini, itu. Akhirnya apa? Dia ragu-ragu tentang keselamatan itu. Karena dia selalu tidak akan pernah merasa layak untuk. Sesungguhnya keselamatan itu bergantung kepada Tuhan saja. Tapi saya pernah bersaksi dalam hal keselamatan yang diberikannya. Tuhan itu sungguh tidak ada duanya dan maha mencukupi. Berdasarkan pengalaman pribadi Yesaya mengatakan dalam Yesaya 12 ayat 2, sungguh Allah itu keselamatanku. Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatan itu. Yesaya lalu menulis, sungguh Tuhan itu keselamatan. Nah, bagaimana dengan kita? Sebab itu pemazmur mengajak kita supaya kita mempercayai dia dengan berkata percaya kepadanya setiap waktu. Sebagai orang-orang yang menjadi milik Allah, kita diselamatkan oleh anugerah. Tapi setiap hari kita harus menjalani kehidupan kita dengan menunjukkan ketergantungan kita dan kepercayaan kita kepadanya. Saya tidak mengatakan kita akan menjadi orang yang malas, tidak berbuat apa-apa, tidak kreatif, tidak memiliki kreativitas sama sekali, menjadi orang yang diam dan pasif, bukan begitu. Segala aktivitas, segala kegiatan pekerjaan yang kita lakukan, ingat, andalkan Tuhan terhadap semuanya itu. Sehingga kalau dia berhasil, Tuhan dimuliakan, dan kalau gagal, kita percaya Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Sebab pasti ada proses yang sedang dia kerjakan di balik kegagalan itu untuk mendewasakan kita. Karena tujuan dari setiap orang percaya di dalam Alkitab, khusus dalam kitab Efesus kalau kita baca, adalah kedewasaan. Setiap orang harus bertumbuh melalui sebuah proses tentunya. Tidak ada yang namanya benih itu begitu kita tabur hari ini besok langsung tumbuh dan berbuah. Itu hanya ada di negeri dongeng. Di 1001 kisah di negeri dongeng. Tapi secara alamiah benih yang ditabur ya, itu harus bertunas, bertumbuh, dan akhirnya baru menghasilkan buah. Ini proses. Kekristenan juga sama. Efesus pasal 4 dengan jelas mengajarkan kepada kita Allah memberikan beberapa pemimpin, rasul, nabi, gembala, penginjil, pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Kemudian di ayat yang selanjutnya supaya mereka melayani dan semua bertumbuh menjadi dewasa ke arah Kristus yang adalah kepala. Setiap orang percaya harus melayani dan harus bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Jadi kita semua sedang menghadapi proses menjadi dewasa, dan itu tujuannya. Dan itu Alkitab, jadilah engkau sempurna, kata teleos di sana ada sempurna, dewasa, sama seperti Bapamu adalah sempurna. Kita harus menjadi dewasa, dan kita sedang dalam proses menjadi dewasa. Perlu diperhatikan dengan baik ini. Ada dua kekeliruan yang masing-masing merupakan kebalikan satu dengan yang lain. Dan seorang bisa terjerumus ke dalam salah satunya. Pertama, jika kita mengatakan bahwa keselamatan itu bergantung kepada sesuatu yang lebih, perhatikan saya bro, ya, yang lebih daripada sekedar, juga saya bold dan underline, daripada sekedar Tuhan sendiri. Sesungguhnya kita menghina dia dan tidak percaya bahwa Tuhan itu maha mencukupi segala kebutuhan kita. Dan ini sering terjadi dalam hidup kita. Kita merasa keselamatan itu ya, kita tidak sepenuhnya mempercayai Tuhan. Kita merasa kita harus mengerjakan A, B, dan C supaya kita selamat. Berarti ada sesuatu yang lebih daripada sekedar Tuhan yang cukup untuk keselamatan kita. Itu keliru. Keselamatan itu cukup, hanya dan segalanya di dalam Tuhan. Perbuatan-perbuatan baik itu tempatnya di mana Pak Gembala? Perbuatan-perbuatan baik itu tempatnya karena kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah diselamatkan, sudah lahir baru, sudah menjadi
kita mencari keselamatan pada sesuatu yang kurang, kalau ini tadi lebih, sekarang kurang dari Tuhan, kita tentu saja tidak akan mendapatkan itu. Sebab itu banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya sebaliknya menuju maut. Jadi orang membangun agama dan kepercayaan berbagai macam isme dalam budaya suku-suku, bangsa-bangsa, mulai dari menara Babel. Tapi agama yang dibuat oleh manusia tidak bisa mencapai Allah dengan sempurna. Allah berinkarnasi. Pribadi kedua di dalam Trinitas, yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia, bukan mengajarkan agama dan bukan mendirikan agama, tapi memberitakan keselamatan bahwa Dialah Tuhan yang menyelamatkan itu. Makanya namanya Yesus Tuhan keselamatan. Jadi orang-orang dengan berbagai macam isme-ismenya berusaha untuk mencari keselamatan. Tapi di luar Tuhan yang hidup dan benar, dapat dipastikan tidak ada yang dapat sembuh. Tetapi apabila Tuhan sendiri yang menjadi keselamatan kita, segala berkat yang lain itu akan mengikuti. Ketenangan, kekuatan, keamanan, pengharapan. Karena dengan pasti pemazmur mengatakan, percaya kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindunganmu. Dari mana kita dapat tahu bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan begitu teguh hari ini? Ketika kita sedang diuji dan diproses. Dari situlah kita akan tahu seberapa percayanya kita kepada Tuhan. Kalau dompetmu masih tebal, rekening kita masih banyak, baik memang kita menabung sebagai itu wajib. Yang membangun lumbung itu baik-baik. Tapi jangan bergantung kepada sesuatu. Asuransi pun bisa kolaps. Sebab itu ketika kita mempunyai asuransi, mempunyai tabungan, itu bukan untuk menjadi pengganti jaminan keselamatan kita dalam Tuhan. Tapi itu adalah tempat di mana sewaktu-waktu kita membutuhkan, melaluinya Tuhan merencanakan dalam hikmatnya untuk menolong kita di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi krisis, ketika kita menghadapi sesuatu yang tanpa kita pikirkan, tanpa kita rencanakan terjadi atas kehidupan kita. Tapi itu bukan satu-satunya cara Tuhan menolong kita. Jangan andalkan itu. Jadi percaya kepadanya. Waktu kita sedang diuji, waktu kita sedang diproses, disitulah kelihatan kita ini percaya kepada Tuhan setiap waktu. Tidak? Kelihatan di situ. Waktu dompet tebal kita bisa katakan haleluya. Kita menyembah Tuhan, puji Tuhan, sukacita, kegembiraan luar biasa. Habis kajian tanggal 1, haleluya. Pendeta khotbah minggu pertama sudah diberkati, amin, karena habis dapat gajian. Begitu masa-masa yang sulit masih bisa enggak? Ketika pendeta khotbah, saudara diberkati, amin. Amin. Atau begitu? Atau masih cuma di dalam hati? Di masa-masa yang sulit lah, kepercayaan kita diuji. Di masa-masa sulit itu kepercayaan. Kalau di masa kita senang, di masa kita bahagia, kita bisa mengatakan Tuhan penolongku, Tuhan kekuatanku, Tuhan gunung batuku, Tuhan keselamatanku. Tapi ketika kita menghadapi masalah sakit menyakitkan, masalah rumah tangga, masalah keluarga, bisa tidak kita berkata Tuhan kekuatanku, Tuhan perlindunganku, Tuhan kota bentengku, Tuhan jalan keluar bagiku, bisa tidak? Atau kita mencari yang lain-lainnya selain Tuhan? Atau kita mengutamakan jalan lain selain mengutamakan Tuhan yang akan memberikan jalan-jalannya untuk kita menyelesaikan persoalan kita? Itu beda. Di masa di waktu ujian dan proses dalam kehidupan kita, di situ kepercayaan kita kepada Tuhan setiap waktu. Maka kita harus percaya kepadanya setiap waktu. Karena kita tidak pernah tahu kapan ujian datang pada kita. Apalagi masalah, kita tidak pernah tahu kapan datang pada kita. Masalah tidak usah diundang, dia akan
pas tidak ada uang. Sudah masalah kan? Penagih hutang datang. Masalah nggak? Nah, pas waktunya bersamaan. Dipecat lagi dari pekerjaan. Pas datangnya bersamaan. Pernah nggak kita merencanakannya? Enggak. Masalah tidak satu undang. Dia akan datang. Tapi menurut Alkitab lebih dari 200 kata ketika bicara tentang percobaan dan ujian, tujuannya adalah terutama kalau dari Allah untuk mendewasakan kita. Tetapi kalau dari setan, dia bertujuan untuk menjatuhkan kita. Tapi Allah tempat perlindungan kita tidak akan membiarkan kita. Amin. Dia menjaga, melindungi kita, dan tujuan dari ujian walaupun setan menguji, tujuan untuk menjatuhkan kita. Tapi dari sudut Tuhan, aku ingin kamu dewasa dan tunjukkan bahwa ujian yang kamu hadapi hari ini, kamu benar-benar melewatinya. Dewasa. Makanya ada ayat Alkitab di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Amin. Sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku. Amin. Nah, kalimat yang baik yang berikutnya bagus. Takkan kekurangan aku. Amin. Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Tapi di ayat yang berikutnya, di sana dikatakan, sekalipun aku berada di dalam lembah kekelaman. Dalam King James dikatakan di sana, di dalam lembah bayang-bayang kematian. Ada yang mau bilang amin ketika berada di lembah bayang-bayang kematian? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ada amin? Amin. Siap tak berada di lembah kekelaman? Di lembah bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian. Nah, pemazmur katakan, sekalipun aku berada di dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut. Kenapa dia tidak takut? Karena di atas tadi, Tuhan adalah gembala. Gadang dan tongkatmu itu yang melindungi aku. Jadi sekalipun setan membawa kita ke lembah bayang-bayang maut, tapi kita tidak takut karena Tuhan akan mendewasakan kita di sana. Gadanya dan tongkatnya ada untuk apa? Melindungi kita. Gadanya untuk mengalahkan musuh, tongkatnya untuk mengarahkan kita. Kenapa harus ada gada dan tongkat? Gada itu untuk memukul, tapi tongkat untuk mengarahkan kita. Gembala, setiap gembala harus punya tongkat untuk mengarahkan, mendisiplin domba-dombanya. Dan Allah punya tongkat untuk mendisiplin kita, tapi dia punya gada untuk memukul musuh-musuh. Ya. Amin. Sebab itu kita tidak perlu takut di situ. Tapi waktu kita menghadapi lembah bayang-bayang maut ini, kita kadang takut atau tidak? Takut. Takut apa tidak? Takut. Ibu gembala waktu kita swab antigen, begitu dinyatakan positif, takut apa tidak? Masa. Nah, makanya waktu di proses itulah kepercayaan kita bisa gitu, waktu kita terpapar positif, yang kita pikirkan apa? Cari dokter, cari rumah sakit. Tapi pernah nggak kita ketika kita merasa langsung, Tuhan tempat perlindunganku, Tuhan tempat bentengku, Tuhan tempat keselamatanku, memang kita pergi ke dokter. Tapi yang pertama dan terutama kita andalkan untuk keselamatan kita siapa dulu? Yang lain apa Tuhan? Belajarlah untuk mengandalkan Tuhan. Percayalah kepada setiap waktu, berarti entah kita sakit, entah kita sehat, kita harus tetap percaya kepada Dia. Tidak ada yang bisa menggoyahkan kita. Amin. Jadi waktu kita sehat, Allah sumber kekuatan kita. Amin. Waktu kita sakit, Allah sumber kekuatan kita. Katakan amin. Begitu. Jangan hanya waktu sehat saja. Jadi ada masalah dan tidak ada masalah, Allah tetap menjadi keselamatan kita. Tapi masalah untuk mendewasakan kita. Nah, itu tadi. Sekarang kesaksian. Ketika saudara istri memutuskan untuk swab, tapi yang namanya COVID itu, ada orang yang tanpa gejala tapi dia sudah terpapar. Itu masalahnya. Nah, setelah beberapa hari, 1-2 hari, saudara istri itu mau beli rambutan. Tanggal 24 itu ya, beli rambutan. Sebelum setelah kita acara, sebelum pagi 23 itu kan beli rambutan. Rambutan batuk, benar. Sorenya langsung batuk ibu gembala. Makan rambutan batuk, makanya diberi nama rambutan batuk itu. Jadi ada rambutan itu agak merah biasanya, itu rambutan batuk.
ngilu-ngilu gitu. Tanggal 24 kita ibarat kan, kaki kok ngilu-ngilu. Kalau nggak salah kita pemakaman tanggal 20 ya. 22. Kita Natalan tanggal 24. Oh iya betul. 23 bikin kue. Masih apa nih? Kok kaki ini ngilu-ngilu? Ya. Mulai nggak enak begitu. Ya, badan rasanya panas dingin, saya sempat menggigil. Tapi kan biasa. Singkatnya kami swab karena gejala itu, tapi kami makan obat juga waktu itu. Mengatasi gejala itu biasa, obat biasa untuk sakit tenggorokan, panas dalam, panas badan dan saya pernah kena flu jenis apa itu? Mungkin itu namanya flu tulang ya, atau flu Hongkong, saya nggak tahu. Ya. Tapi sakit itu. Ya. Tulang-tulang rasa sakit, nyeri. Saya pikir itu sama dengan itu. Cuman keponakan kami bilang coba kamu makan tanggal 2 itu, swab aja. Ya. Tapi sudah lewat masa itu, sudah tidak lagi terlalu sakit gitu. Sudah sehat lah gitu. Ya, berarti flu-nya aman, tapi ini keponakan kami bilang di swab aja. Akhirnya kami swab ke Siloam. Ya. Tapi kami seperti biasa aja jalan gitu, santai jalan seperti biasa aja. Dan ketika dikasih hasilnya, saya dan ibu positif terpapar COVID. Apa yang harus kami lakukan? Konsultasi dengan dokternya, dokter yang ada di ruang laboratorium, tempat swab itu. Jam 1:30 ya kalau waktu itu nggak salah. Lalu kami konsultasi. Bapak ibu katanya hasil tes swab antigen ini bapak dan ibu positif. Tapi kami tidak tahu apakah bapak dan ibu ini terinfeksi. Kalau saya mau baca, bapak dan ibu ini dalam proses sembuh. Ditanya apakah ada sakit sekarang? Tidak ada. Bapak ibu apakah ada merasa demam? Tidak ada kami. Karena sudah lewat waktunya. Tanggal 2 itu sudah sehat. Lah, istri saya ngomong gini, lalu kalau kami ini positif, kami ini apa? Ya. Di sini penuh juga katanya, nggak bisa isolasi, di sini penuh. Ya. Nah, istri saya tanya, lalu obatnya apa? Dokternya bilang nggak ada obatnya. Nah, kalau nggak ada obatnya ngapain? Isolasi mandiri. Apa yang dilakukan sana? Ya. Kalau sakit kepala minum obat, kalau sakit tenggorokan kasih obat yang mengobati tenggorokan. Antivirusnya bagaimana? Katanya ada. Kamu nggak boleh sebarkan itu. Antivirus itu bukan antivirus untuk corona. Misalnya antivirus demam yang lain, dikasih itu. Nggak ada obatnya. Nah, kalau nggak ada obatnya, ngapain di rumah sakit? Mengobati gejala-gejala. Misalnya dia sesak nafas, itu yang diobati. Coronanya sembuh? Belum. Misalnya dia sakit kepala, apa yang dikasih? Kasih obat paracetamol. Itu apa? Dikasih vitamin. Yang nggak mau makan, dikasih infus. Itu di rumah sakit. Apakah coronanya disembuhkan? Tidak ada obatnya. Karena bapak dan ibu sehat, bapak dan ibu isolasi mandiri. Berdasarkan hasil swab saya dengan istri saya terpapar COVID-19. Tapi kami sehat saja. Disarankan isolasi mandiri. Saya cari video-video tentang swab. Saya ketemu video Dr. Pop. Dr. Pop itu adalah dokter yang berbelas kasihan dan jujur dengan informasi yang bapak dan ibu kembali kiri. Menurut peraturan menteri sudah jelas, orang yang tanpa gejala sejak dia diswab 10 hari plus 1 itu sudah tidak bisa menularkan. Apa yang diswab lagi? Makanya di sana peraturan menteri tahun 2000 halaman 105 tidak perlu PCR. Apa yang PCR? Karena sudah jelas tanpa gejala tidak perlu swab. Orang yang perlu PCR itu kalau dia opname dengan gejala sesak nafas, jantung dan lain sebagainya itu perlu, karena berarti dia parah dan ini sudah menginfeksi sampai ke paru-paru. Kalau OTG gejalanya tidak apa. Nah, makanya saya berterima kasih dengan Dr. Pop atau Dr. Oto yang memberikan informasi yang benar-benar mendidik. Ya. Nah, inilah yang kami lakukan selama isolasi mandiri. Tetap sukacita, semangat dan bersyukur. Walaupun dipaksa sukacitanya, ya enggak? Walaupun dipaksa, tetap bersukacita, tetap semangat dan bersyukur. Ketika kami beritahu ke orang memang menyemangati gitu. GWS, semoga cepat
tapi itu dari luar. Sebagus apapun dari luar, kalau dari dalam kamu tidak bersemangat, imunitas akan turun dan corona akan menyerang. Masa inkubasinya itu kan ketika COVID menyerang seseorang, hari pertama sampai hari keempat tuh, sampai hari kelima tuh dia melipat gandakan dirinya dalam seseorang. Nah, ketika sudah melipat gandakan ini, muncul gejala-gejala karena imunitas kita itu mempertahankan dirinya. Makanya orang bisa mual, muntah, mencret, itu gejala-gejala. Tapi kalau dia sudah melipat gandakan dan paru-paru, orang sesak nafas dan bisa meninggal. Dan kalau darahnya beku melampaui ambang batas, kental melampaui ambang batas, itu orang bisa mati mendadak karena darahnya mengental, pembuluh darahnya pecah. Itu sebabnya ada dokter yang sehat mati. Kenapa? Karena darahnya mengental melampaui ambang batas. Nah, kami telah mempelajari karakter COVID itu, dia mengentalkan cairan darah atau lendir di dalam paru-paru atau pernapasan kita. Kami berpikir bahwa kami tidak takut mati. Karena Paulus mengajarkan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jangan takut mati. Cepat atau lambat kita mati. Cuman caranya ada yang karena COVID, ada yang karena lain. Tapi saya nggak mungkin mati. Apa aja ditolong Tuhan, pernah patah kaki, pernah minum racun, selamat. Pernah malaria, pernah demam berdarah, saya. Sampai sekarang pasti Tuhan tolong juga. Itu iman saya. Kalau saya sih tidak takut mati begitu. Ya, cuman saya pikir Aldi masih kecil tuh aja. Itu persoalan. Makanya saya ngomong dengan Tuhan lah. Itu persoalan. Kalau disuruh dokter isolasi juga kami kepikirannya Aldi. Iya, itu masalahnya. Aldi maksudnya Katanya baik. disuruh isolasi. Sedangkan kami yang di rumah aja, aduh nggak bisa dilarang ini anak. Sudah dipindahkan ke tempat genda, bantalnya dia enak, langsung lagi ke kamar kami. Lah akhirnya dia juga kena. Kok nggak bau mie ini nggak enak ya? Nggak ada rasanya. Loh, masih kena ini. Nggak ada rasa. Dia kan biasa suka nugget. Ya, nugget ya. Ya. Nah, biasa kok nggak ada rasanya, nggak enak, nggak ada rasa semua. Mie yang dia suka biasanya kalau mie kan dia berdoa sendiri. Kalau makan. Dia suka tuh nggak ada rasanya, jadi nggak enak mie itu. Oh, ini pasti kena. Kalau Daniel sudah lah pasti kena dia dulu. Karena dia bersin juga sama sakit tenggorokan di dalamnya. Kami pastikan satu rumah kena begitu. Glenda juga pastikan. Ya. Nah, yang kedua tetap makan sekalipun kurang nafsu makan sama berapa. Jadi makan ini sebenarnya cuma 1 sendok aja. Nah, yang penting berulang, jangan sampai tidak makan. Karena kalau tidak makan, orang akan mati. Makan adalah aktivitas tanda dari kehidupan. Ya. Jadi jangan nggak mau makan karena enak, jangan, harus dipaksa makan. Kalau ingin hidup, makan. Kalau terpapar COVID, kalau ingin hidup, makan. Itu teman saya itu disuntik karena sudah ke jantungnya. Bilang dokter kepada istrinya, bapak ini tidak lama lagi mati. Mendengar terus orang bilang langsung bangun makan. Aku Pak Samuel katanya di rumah sakit, bukan tidak. Makan aja aku Pak. Bawangnya enak mau muntah tuh makan aja, muntah situ. Aku hidup aja Pak. Orang kalau nggak mau makan itu nggak lama lagi mati. Makanya kalau suatu saat terpapar, kenapa saya bilang kalau bukan mengimani bukan? Karena nggak bisa lagi kita. Karena banyak orang OTG. Dan kita nggak pernah tahu kita akan terpapar kapan, itu nggak pernah. Masalah itu datang tidak pernah kita inginkan. Nah, konsumsi buah dan multivitamin, jangan banyak. Maksudnya buah ini jangan durian. Kemudian olahraga seperlunya dan berjemur. Makanya saya bilang saudara dari sini sampai sini belang itu juga sama, berjemur. Gak apa-apa daripada putih sakit. Oke. Banyak minum air putih hangat. Nah, poin ini penting. Karena kami telah mempelajari karakter COVID-19 adalah kemampuannya untuk mengentalkan darah sehingga bisa berdampak terjadi penyumbatan. Jadi dengan banyak dan sering minum air putih hangat, mungkin lebih dingin dari kopi, membantu memperlancar darah. Setiap pagi saudara mulai latih itu, sebaiknya minum air putih hangat. Begitu kita minum air putih hangat, kita akan berkeringat, aliran darah kita lancar. Nah, itu fungsinya. Karena COVID itu dia berada di suhu dingin dan dia mengentalkan darah, karakteristiknya. Ya, begitu.
Bahasa orang itu mengentalkan atau membekukan darah. Sehingga kalau sudah beku itu pecah pembuluh darah, jantung kita kurang. Padahal COVID yang mengentalkan itu. Ibadah membaca kita perlu dan perjamuan kudus, pagi dan malam mengambil perjamuan kudus, seperti minum obat. Berkebun dan bertanam di pekarangan rumah, biar sehat. Nah itu. Akhirnya saya ngecat rumah, beli polybag, berangkat ya kami. Bikin ini, bikin lemari buku di rumah selama masa isolasi. Hati senang, imunitas terjaga. Daripada tidur, nah aja gawe gitu. Akhirnya jadi pikiran macam-macam nanti. Cara pengen berita itu mati. Akhirnya nonton berita kita, mati COVID. Enak kok pernah mati dia, nah, deroh deh. Baik beraktivitas. Kami tidak izinkan stres dan rasa takut mengalahkan kami. Ketika mendengar kami positif, yang pertama yang terjadi adalah stres. Sadar atau tidak sadar. Itu yang dirasakan istri saya. Karena jika stres dan panik, maka antibodi kita akan lambat memproduksi. Dengan itulah kita mudah terinfeksi. Terpapar belum tentu kita terinfeksi. Kalau terinfeksi ke paru-paru kita, ke peredaran darah kita dan sebagainya. Makanya akhirnya larinya ke rumah sakit. Apabila stres itu hanya membuat kondisi jiwa terdeteksi, lalu membuat tubuh menjadi apa? Lemah. Untuk menekan rasa stres bagi yang positif terpapar, cukup mengkonsumsi vitamin, antibiotik. Jangan KRS yang sudah, karena itu diperuntukkan bagi mereka yang antibodinya lemah. Kalau kita siap, kita mau stres di sana. Kami juga memutuskan untuk tidak mengeluh, karena mengeluh membuat seorang mengasihani diri sendiri dan menyalahkan orang lain, bahkan bisa menyalahkan Tuhan. Bohen kan Tuhan tuh, sampai aku tuh COVID, nah rai salam tuh Tuhan, udah berat itu, sampai menyalahkan Tuhan. Puji Tuhan imunitas kami kuat melawan COVID. Ingat, COVID itu nyata dan berbahaya, terutama bagi mereka yang punya penyakit bawaan. Memang berbahaya untuk mereka yang punya penyakit bawaan, paru-paru atau jantung. Makanya pakai masker supaya jangan terpapar. Makanya vaksin nanti. Soalnya kalau nggak tahan seperti Bapak dan Ibu Gembala, makan selama kurang lagi 3-4 hari nggak ada rasanya, bawaannya mau muntah aja, walaupun nggak muntah. Mau divaksin atau mau seperti itu? Vaksin itu kan virus corona yang sudah dijinakkan. Orang bilang sudah mati dan dijinakkan, dimasukkan ke dalam tubuh. Artinya kita sudah ditandai, sudah ada corona dalam tubuh kita dan sudah dikalahkan oleh antibodi kita. Padahal enggak. Corona dijinakkan. Begitu corona di luar masuk, dia sudah lihat. Di dalam kan sudah ada radar kita, penyesuaian nih. Corona yang di dalam tubuh itu menyesuaikan. Imunitas kita itu mengcovernya. Begitu corona di luar datang, itu nggak separah orang yang belum divaksin. Bisa menangkap. Nah sekarang pilihannya ada dua. Untuk yang sehat mau divaksin, apa mau seperti Bapak dan Ibu Gembala. Kalau nggak tahan seperti Bapak dan Ibu Gembala, dikarantina di rumah sakit 14 hari. Ada yang 28 hari. Teman saya, Pak 10 hari aku dikarantina. Doakan saya Pak, padahal Bapak lagi COVID. Saya doakan dia, biar Anda jadi kau dah. Biar Tuhannya Anda Pak, masih hasilnya telokalisir masih negatif positif Pak. Loh, kalau kami peraturannya sudah jelas. 10 hari per satu tanpa gejala sejak swab itu kita aman-aman saja, berarti tidak bisa menularkan lagi. Berarti itu sudah di bawah maksimal 7 hari itu virus sudah di-cover oleh antibodi kita. Peraturan Menteri Kesehatan kita itu jelas. Nah, ingat COVID itu nyata dan berbahaya terutama bagi mereka yang punya penyakit bawaan. Tetapi itu bukan berarti COVID-19 sangat berbahaya. Tidak. Ternyata COVID-19 itu tidak sangat berbahaya kalau kita tahu cara mengatasinya. Nah, buktinya lebih banyak orang yang hidup sembuh ketimbang meninggal. Berarti COVID-19 bukan sangat berbahaya. Berbahaya tapi bukan sangat berbahaya. Coba lihat data, lebih banyak yang sembuh atau banyak yang mati? Banyak yang sembuh. Berbahaya tapi bukan sangat berbahaya. Tanamkan di pikiran saudara, COVID-19 itu berbahaya tapi bukan sangat berbahaya.
Lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal. Dan saya dan Ibu Gembala dan keluarga kami bagian dari orang-orang yang banyak sembuh itu, termasuk kami. Nah, Bapak Ibu dan saudara juga, ya, Tuhan memberikan imunitas kepada kita. Tapi bagaimana kita mengatasinya itu yang penting. Makanya vaksin boleh divaksin, tapi cek dulu kesehatannya. Karena dimasukkan itu kan virus. Ya coronanya kalau imunitas kita lemah dimasukkan corona, ya coronanya ngamuk di sana, imunitas kita nggak bisa melawan. Gimana? Makanya orang dengan penyakit tertentu tidak boleh, orang jantung, gula, diabetes nggak boleh. Kenapa? Karena imunitasnya kan lemah mereka itu. Jadi masukkan vaksin itu yang ngamuk, hidup lagi dia masukkan. Kan medianya tubuh. COVID itu nggak bisa dibenda mati, di sini nggak bisa, di sini nggak bisa. Sekalipun speaker nih bisa bersuara, tapi dia nggak bisa di situ. Dia bisa berada mendompling apa itu namanya? Inang itu terutama manusia atau binatang. Tempat dia bisa hidup dan berkembang. Makanya kalau saya pegang mic ini, ya, tangan saya bersih, orang lain pegang ini nggak masalah kalau tangannya bersih juga. Tapi kalau ada lendir saya kena sini, ya, kalau saya misalnya baru terpapar, sekarang kan nggak apa-apa, karena sudah dalam keadaan sehat, sudah negatif, nah, tidak masalah gitu, dia sehat aja. Nah, jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan, serta ikuti protokol kesehatan ketika Anda keluar rumah. Kenapa? Ini sering diingatkan begini, jangan mau sakit kena COVID itu, lebih pakai masker. Gak enak itu makan 3-4 hari kok gak ada rasanya. Tidak bisa mau. Dia atau divaksin. Mau yang sakit kayak Bapak Ibu Gembala, mau yang ada di rumah sakit isolasi, tapi vaksin. Karena itu angka 66. Mana ada angka 66? Di naskah aslinya itu 616, bukan 66. 616. Iya, di naskah aslinya hasil penemuan. Oh nggak apa-apa Pak, 616 penting itu vaksin itu antikris. Antikris dari mana? Dari hoax. Kalau antikris sudah datang, chipnya itu sudah ada, kita sudah di surga sana. Kan sebelum antikris datang, kita sudah pengangkatan. Berarti kita semuanya gereja orang tertinggal dong. Kalau sudah ada antikris, ada chip. Nah, COVID-19 hanya bisa masuk lewat 3 jalur, mata, hidung, dan mulut. Sekali lagi, mata, hidung, dan mulut. Makanya disuruh pakai masker supaya jangan ngecek mata, pegang hidung. Dan itulah alasan mengapa saat kita diwajibkan pakai masker, sering mencuci tangan. Sahabat, mungkin hindari jabat tangan. Namun jika terpaksa berjabat tangan, maka selesai berjabat tangan dianjurkan membasuh dengan antiseptik, sabun, air panas, atau air juga atau air asam. Virus adalah benda mati, ya. Ini saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau dia menempel di meja, kursi, lantai, karpet, jenisnya, kalau di negeri nggak mati virus itu aja. Makanya meja kerja kita bersihkan, selesai sudah, jangan takut. Jadi usahakan secepatnya untuk divaksin, karena vaksin akan membantu imunitas kita melawan COVID. Bapak Gembala anjurkan vaksin, tapi sebelum vaksin cek dulu. Karena pilihannya ada itu, hanya itu, kita mau divaksin atau mau terpapar COVID, melawannya dengan cara yang lain. Berarti Bapak dan Ibu Gembala bersyukur. Walaupun prosesnya berat yang kami lewati, tapi secara alamiah kami memiliki antibodi setidaknya 6 bulan ke depan. Apa kami bisa terpapar COVID-19? Bisa, yes, bisa. Tapi di dalam kita ada radar. Radar itu apa? Memberitahu bahwa orang ini sudah pernah kena COVID. Ya, paling 1 hari 2 hari batuk, sakit tenggorokan, sudah selesai lewat gitu. Ya, itu sudah ada COVID di dalamnya. COVID itu nggak hilang. Dan tubuh kita virus tetap ada, cuman di karantina. Begitu dari luar datang lagi, kan baru lagi nih. Ya sudah dikasih radar, oh ini sudah banyak pasukanmu yang mati gitu. Bahasanya itu, bukan bahasa kedokteran, bahasa biasa. Pasukanmu udah banyak mati loh di dalamnya. Begitu dia masuk, imunitas kita kan sudah kuat. Makanya begini, ya. Entah 3M, 5M, Bapak Gembala beritahu. Tapi kalau kita kekurangan nutrisi untuk meningkatkan imunitas kita, tetap kita bisa kalah dengan COVID-19. 10 lapis pun maskermu kalau kamu nggak makan makanan yang sehat. 10 lapis tuh maskernya. Maskernya 10 lapis.
lupa mimpin gue itu dari pas kena COVID. Lupa waktu lepas masker tuh kena karena kekurangan nutrisi. Imunitas orang tetap terpapar. Padahal maskernya seberapa? 10 lapis. Makanya 3M itu bukan untuk mempertahankan daya tahan tubuh kita, tapi untuk terhindar dari terpapar. Tapi sampai kapan mau terhindar? Makanya yang kita lakukan selain 3M, jaga kesehatan kita. Makan teratur, multivitamin, ya. Jangan yang mahal-mahal. Vitamin B kompleks, vitamin C. Jangan yang protekal tuh rusak ginjal nanti. Yang vitamin C yang 6.000 harganya dari IP. Itu aja. Nggak mau lagi kita makan bisa sebulan untuk satu orang. Itu cukup setiap hari, pagi, sore. Vitamin B kompleks yang sama juga seperti itu. Minum.